Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sulastri, saya dari Tenaga Kesehatan Masyarakat Nusantara Sehat batch 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang RJP, resusitasi jantung paru, yang mana dalam kegiatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara RJP ketika korban tidak sadar diri ketika di jalan. Mari kita simak. Nah, ketika kita melihat korban kecelakaan atau korban terkena arus atau korban serangan jantung yang tidak sadarkan diri, pertama-tama kita cek keadaan sekitar. Nah, untuk menjaga keamanan si penolong sama keamanan si pasien. Nah, jika keadaannya sudah aman, maka dari itu hal yang kedua yaitu cek kesadaran. Kondisi cek kesadaran yaitu ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu mengecek kondisi korban apakah sadar ataukah tidak. Yang kedua yaitu melihat, terus memanggil mas bangun. Ketika tidak sadar juga, baru kita cek dengan perangsangan sakit yaitu menepuk punggungnya. Apabila tidak sadarkan lagi, kita cek nadi. Nah, cek nadi itu 10 detik kita lihat, terus melihat pernafasan apakah masih nafas atau tidak, melihat di bagian dada. Nah, ketika kondisi pasien masih bernadi dan bernafas, kita lakukan kompresor dada atau RJP atau CPR adalah suatu kompresor dada atau bantuan nafas. Nah, yang mana ini membantu membawa peredaran darah yang membawa oksigen. Agar proses kompresor dada ini efektif, maka kita kondisi keadaan pasien harus keadaan terlentang dan berada di bagian dataran yang keras atau yang rata. Nah, untuk melakukan kompresi dada pada dewasa yaitu kita lakukan penekanan sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5-6 cm. Tempat peletakan di tengah dada, tepatnya di bawah tulang sternum. Nah, adapun caranya yaitu seperti yang tadi dikatakan, yaitu penekanan sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5-6 cm. Nah, kita mulai. Ya, sampai 30 kali. Nah, setelah melakukan kompresi dada, langkah selanjutnya yaitu membuka jalan pernafasan dengan cara letakkan satu tangan di dahi korban dan satu tangan lagi di dagu korban. Nah, posisi korban ditengadahkan kayak gini untuk membuka jalan pernafasan. Bisa juga posisi korban dipilihkan untuk membuka jalan pernafasan. Dan langkah terakhir yaitu memberi bantuan nafas dari mulut. Nah, karena lagi posisi pandemi, jadi kita harus waspada. Biasanya menggunakan alat. Kalau enggak menggunakan alat, berarti secara itu pakai mulut. Saya contohkan tapi menggunakan masker ya. Seharusnya tidak. Nah, kayak gini. Sebanyak 2 kali dalam waktu 1 detik sampai kondisi dada terangkat. Sekian peragaan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini saya akan kasih gambar supaya lebih memperjelas. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang kurang paham, nanti saya akan lakukan gambar yang di slide terakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.